Skandal besar mengguncang sepak bola ASEAN. Malaysia kini di ujung tanduk setelah TMJ menantang FIFA dan 5 negara siap melawan balik. Sebelum ke videonya bantu like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Gelombang kritik terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia kini mencapai puncaknya. Setelah pernyataan kontroversial yang menyeret nama Israel ke dalam konflik sepak bola ASEAN, situasi di Kuala Lumpur semakin memanas. FAM kini berada di bawah tekanan besar, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Kisruh bermula ketika laporan investigasi FIFA mengungkap dugaan pelanggaran serius dalam proses naturalisasi 7 pemain tim nasional Malaysia. Temuan itu bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi indikasi kuat adanya dokumen palsu yang digunakan untuk mempercepat proses kewarganegaraan. Bagi sebagian kalangan, kabar ini terasa seperti petir di siang bolong. Malaysia yang selama ini dikenal aktif dalam promosi sepak bola regional, kini justru terjebak dalam skandal yang mengancam reputasinya di mata dunia. FIFA melalui Komite Disiplin menegaskan bahwa pelanggaran tersebut melibatkan manipulasi data dan penyalahgunaan jalur hukum. Dokumen yang seharusnya melewati proses verifikasi panjang, justru disetujui dalam waktu singkat dengan sejumlah kejanggalan administratif. FAM berusaha menenangkan publik dengan menyebutnya sebagai kesalahan administratif biasa. Namun laporan FIFA menyatakan ada unsur kesengajaan dalam proses tersebut. Bahasa laporan itu jelas, menyebut adanya indikasi pelanggaran terhadap pasal 22 Kode Disiplin FIFA. Di sisi lain, media di berbagai negara ASEAN mulai menggali lebih dalam. Vietnam Express dan The Star sama-sama melaporkan bahwa dugaan pertama kali dilaporkan ke FIFA oleh sumber internal di kawasan Asia Tenggara. Nama Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, ikut disebut. VFF langsung membantah tuduhan itu. Mereka menyebut tidak punya kepentingan untuk menjatuhkan Malaysia. Namun, banyak pihak menilai posisi Vietnam di Komite Disiplin FIFA memberi mereka akses terhadap data internal yang mencurigakan. Dugaan itu memicu reaksi berantai. Pihak AFC disebut ikut terlibat dalam komunikasi awal dengan FIFA sebelum laporan itu dipublikasikan. Dalam proses itulah muncul nama besar yang kini jadi sorotan, Datuk Seri Windsor John, Sekretaris Jenderal AFC asal Malaysia. Sebagian pengamat menilai posisi Windsor di AFC menciptakan konflik kepentingan yang sulit dihindari. Ketika kasus yang melibatkan negaranya sendiri muncul, banyak keputusan AFC tampak ragu-ragu. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya perlindungan terhadap Malaysia. Kritik keras datang dari mantan Wakil Presiden Federasi Vietnam, Duong Phu Lam. Ia menuding AFC tidak bisa bersikap objektif karena banyak pejabat pentingnya masih memiliki hubungan dekat dengan FAM. Pernyataan itu segera memicu gelombang perdebatan di media regional. Phu Lam bahkan mendesak agar negara-negara ASEAN lain, termasuk Indonesia, Thailand, dan Laos, ikut menggugat AFC ke FIFA dan CAS. Ia menilai hanya tekanan kolektif yang bisa memaksa AFC bersikap netral dan transparan. Di tengah tekanan internasional, situasi di dalam negeri Malaysia juga tidak kalah panas. Ultras Malaya, kelompok supporter paling militan, mengeluarkan pernyataan terbuka di media sosial. Mereka menyebut skandal ini bukan sekadar kesalahan federasi, tapi penghinaan terhadap kehormatan bangsa. Tagar Save Malaysian Football mulai trending. Para pendukung menuntut FAM bertanggung jawab dan menuntut audit terhadap seluruh proses naturalisasi yang telah dilakukan dalam 5 tahun terakhir. Mereka menilai federasi terlalu tergesa-gesa demi mengejar prestasi instan. Dalam waktu bersamaan, 4 negara, Laos, Singapura, Palestina, dan Kirgistan, melayangkan surat protes resmi ke AFC. Mereka meminta diskualifikasi Malaysia dari babak kualifikasi Piala Asia 2027 karena telah menurunkan pemain ilegal. Di tengah situasi genting itu, muncul sosok yang kembali menguasai panggung. Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, atau TMJ, turun langsung ke medan polemik. Melalui akun media sosialnya, TMJ menantang FIFA secara terbuka dan menyinggung isu Israel untuk membalas tudingan terhadap negaranya. Ia menulis bahwa FIFA bersikap munafik. Ketika Israel dibiarkan tanpa sanksi, dunia diam. Tapi ketika Malaysia dihukum, semua orang bersorak, tulisnya dalam unggahan yang langsung viral. Ungkapan itu memecah opini publik. Sebagian masyarakat Malaysia mendukung TMJ, menilai ia berani membela kehormatan negara. Namun sebagian lainnya menganggap langkah itu justru memperburuk citra Malaysia di mata internasional. Bagi banyak pengamat, tindakan TMJ memperlihatkan bagaimana sepak bola di Malaysia sudah menjadi bagian dari politik nasional. Kritik terhadap FIFA dianggap sebagai cara untuk membalikkan narasi dan membangkitkan sentimen nasionalisme. Namun di luar isu politik, substansi masalahnya tetap sama. FIFA menyebut ada pelanggaran nyata terhadap regulasi kewarganegaraan pemain.
Bukti administratif dan dokumen perjalanan para pemain dianggap tidak sesuai dengan prosedur resmi. AFC kini berada di posisi sulit. Mereka harus menyeimbangkan kepentingan politik dan integritas organisasi. Jika mereka menghukum Malaysia, hubungan diplomatik antar anggota bisa retak. Tapi jika mereka diam, kredibilitas AFC sendiri akan hancur. Beberapa analis menyebut inilah krisis kepercayaan terbesar AFC dalam 1 dekade terakhir. Struktur federasi yang terpusat di Kuala Lumpur dianggap menciptakan bias dalam pengambilan keputusan. Dr. Nguyen Van Long, seorang pakar olahraga Asia, menilai selama AFC masih berbasis di Malaysia dan diisi pejabat berafiliasi dengan FAM, sulit berharap ada netralitas penuh. Ia menyerukan desentralisasi agar keputusan federasi lebih adil. Krisis ini juga membuka perdebatan di Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan Indonesia akan mendukung setiap langkah FIFA menegakkan keadilan. Namun ia menegaskan PSSI tidak akan ikut memperkeruh situasi antar negara ASEAN. Sikap Erick dianggap bijak oleh sebagian pihak, tetapi juga dinilai terlalu hati-hati oleh publik nasional. Banyak penggemar sepak bola di Indonesia menilai bahwa diam berarti membiarkan pelanggaran dibiarkan tanpa konsekuensi. Komentar-komentar publik di forum daring ramai menyebut bahwa kasus ini bisa menjadi preseden berbahaya. Jika Malaysia dibiarkan lolos, negara lain bisa melakukan hal serupa tanpa rasa takut akan sanksi. Situasi ini juga menyingkap rapuhnya solidaritas sepak bola ASEAN. Negara-negara yang tergabung dalam AFF tampak terpecah antara mereka yang menuntut transparansi dan mereka yang memilih diam. Vietnam dan Thailand berdiri di barisan depan menuntut reformasi. Sementara Brunei, Kamboja, dan Laos memilih berhati-hati agar tidak terseret dalam konflik yang lebih besar. Analis asal Singapura, Lim Jun, menyebut bahwa apa yang terjadi di AFC hari ini bukan lagi soal dokumen pemain, tetapi soal siapa yang mengendalikan narasi sepak bola Asia Tenggara. Pernyataan itu menggambarkan realitas getir. Sepak bola kini menjadi alat politik. Ketika kepentingan negara bertabrakan dengan aturan internasional, sportivitas sering menjadi korban pertama. Namun di balik kekacauan ini, muncul harapan baru. Beberapa federasi ASEAN dikabarkan tengah menyiapkan koalisi reformasi sepak bola Asia Tenggara. Tujuannya adalah mendorong audit independen dan pembenahan struktur AFC. Gagasannya sederhana, menjadikan sepak bola kawasan ini lebih bersih dan mandiri, tanpa dominasi satu negara. Tapi pelaksanaannya jelas tidak mudah karena menentang status quo yang sudah mengakar. Bagi banyak pengamat, skandal ini bisa menjadi titik balik. Sebuah momentum untuk menata ulang hubungan antar federasi dan memperkuat nilai integritas dalam olahraga. Kini, semua mata tertuju pada FIFA dan AFC. Keputusan akhir mereka akan menentukan arah baru sepak bola Asia Tenggara, apakah menuju reformasi atau kembali tenggelam dalam politik dan kompromi. Kasus ini juga menjadi pelajaran besar bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Bahwa kemajuan sepak bola tidak bisa hanya diukur dari prestasi di lapangan, tetapi juga dari kejujuran dalam membangun sistem yang bersih. Sepak bola seharusnya menjadi simbol persatuan dan semangat sportivitas.